2 minggu kemudian, tok tok tok, Mbak Tum membuka pintu untuk Eza yang datang berkunjung ke rumah Zara. Permisi Mbak. Ada Mas Eza? Iya Mbak, Zaranya ada. Non Zara? Loh, Non Zaranya udah 2 minggu nggak di rumah Mas. Hah? 2 minggu? Ih, Mas ngagetin saya. Saya kira Masnya udah tahu. Emangnya Zara kemana ya Mbak? Waduh, saya juga nggak tahu Mas. Yang pasti Nyonya juga tahu kalau Non Zara emang udah lama nggak pulang. Lah terus kuliahnya gimana? Tanya Eza. Saya kurang tahu juga Mas. Beneran Mbak, udah 2 minggu? Iya Mas, beneran. Ya udah, makasih ya Mbak. Setelah berpamitan dengan Mbak Tum, Eza pun menaiki mobilnya kembali. Sial, lu bodoh Za. Lu gak mikirin perasaan Zara sama sekali. Eza menundukkan kepalanya di setir mobil. Gue tahu harus kemana. Eza melajukan mobilnya ke Georgia University untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Zara. Dan Eza menemui Lenora. Aduh, si Lenora mana ya? Mana rame banget lagi. Wah, ada Eza Agra tuh. Siapa? Itu loh anaknya yang punya kampus ini. Ganteng banget ya. Kuliah di mana dia? Di Western University. Wah, ganteng banget ya, ujar mahasiswi-mahasiswi yang ada di sana. Namun, Eza tidak memperdulikan omongan-omongan orang di sekitarnya. Nor, panggil Eza. Lenora pun menoleh. Lu, ngomong-ngomong, gue mau nanya cewek lu kemana sih? Tanya Nora. Gue niatnya mau nanya ke lu. Lah, gila lu, dia udah gak masuk hampir 2 minggu. Beneran lu? Tanya Eza tak percaya. Ya iyalah, masa gue bohong? Lah, gue teleponin juga gak diangkat. Aduh, anak itu kemana ya? Tanya Nora. Kalian ada yang tahu gak dia kemana? Terakhir sih aku chat-chatan sama dia udah lama banget, jawab Fatim. Iya sama. Yang ujar Fatim yang sedari tadi berdiri di samping Nora dan Inggit. Eza mengacak-ngacak kasar rambutnya. Sorry, aku duluan ya kak, soalnya ada kelas 5 menit lagi, ucap Inggit. Sama, aku juga kak, seru Fatim. Oh ya udah, tenang, gue gak ada kelas kok, ayo kita ngobrol di kantin aja, ujar Nora mengajak Eza untuk pergi ke kantin kampus. Di kantin kampus, Zah lagi ada masalah sama dia. Iya nih, masalah apa? Gue termakan emosi saat itu Nor. Gue baru tahu kalau Haifa meninggal dan gue marah karena dia gak ngasih tahu gue sama sekali. Ya jelas gue marah. Tapi bodohnya gue sampai ngebentak dia gitu. Lo gak tahu Za, dibalik itu dia gak ngasih tahu lo karena dia gak mau lo stres, saut Nora. Iya, gue tahu gue salah. Tapi gue waktu itu lagi termakan emosi banget, Nor. Pasti lo bilang sesuatu yang bikin dia sakit hati kan? Enggak. Jujur deh, gue kenal lo dan gue kenal Zara. Dia gak akan marah kalau orang gak bikin dia tersinggung. Eza menundukkan kepalanya. Iya, gue bilang kalau dia punya niatan jahat. Goblok Luza. Ya jelaslah dia sedih. Dia baru ditinggal sahabatnya. Malah ditambahin lu buat dia down. Ya gue juga sedih ditinggal Haifa Nor, ujar Eza. Tapi gak harus sampai nyakitin pacar lo sendiri kan? Perkataan Lenora membuat Eza terdiam, bahkan dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Lo tuh masih sayang ya sama Haifa? Gue emang gak bisa bohong ke diri gue sendiri. Perasaan itu masih ada di hati gue. Ya jelaslah, Haifa udah pacaran sama gue lebih dari 2 tahun. Dia orang yang bikin gue berubah jadi kayak gini. Tapi gue bingung, gue masih sayang atau enggak sih sama dia? Udah deh, jujur aja sama perasaan lo, Za. Gue juga bingung, Nor. Udah, tutupin aja. Udah itu gak penting. Sekarang gue mau cari Zara dulu. Tapi lu gak tahu dia di mana. Nah, itu dia masalahnya, ucap Eza.
Lo nggak coba hubungin mamanya atau kakaknya gitu? Udah, dari kemarin malah. Gue teleponin keluarganya, emang gak aktif. Coba deh, gue yang nelpon mereka. Nora mencoba menelpon keluarga Zara namun hasilnya nihil. Iya, gak dijawab. Lo ada kenalan temennya atau siapa gitu? Tanya Eza. Tunggu, gue mikir dulu. Keduanya sibuk berpikir. Apa lo tahu yang namanya Bagus nggak? Oh iya, astaga, Bagus. Dia kan sahabat Zara juga dari kecil. Bisa aja kan Bagus tahu Zara di mana, kata Nora. Tapi gue nggak ada kontaknya. Ya gue juga. Ah, gue tahu. Apa? Tanya Eza. Udah ayo, lo ikut gue aja. Lo bawa mobil kan? Bawa. Ya udah, gue deh yang bawa mobilnya. Cepet ayo. Nora pun membawa mobil Eza pergi ke sebuah klub. Ngapain kita ke klub sore-sore? Tanya Eza. Udah ah, ikut aja. Mereka berdua memasuki klub tersebut. Kevin, sapa Nora. Kenapa lu kesini? Ini tuh masih sore. Gue butuh bantuan lo, Vin, ujar Nora. Eza, ini Kevin, sepupu gue. Tunggu. Bukannya kalian udah kenal ya? Oh iya, gue inget lo. Lo yang ngebawa Zara pulang waktu itu kan? Celetuk Kevin. Iya, jawab Eza. Oh ya Vin, lu kenal sama yang namanya Bagus Atala Putra kan? Oh, dia temen gue dulu. Lo kenal Bagus? Tanya Nora memastikan. Iya, dia teman SMA gue dulu. Lu SMA di London? Tanya Eza. Iya. Lo ada kontaknya kan? Ada kok. Lu tahu dia tinggal di mana sekarang? Tahu sih gue, dia tuh kemarin tinggal di Jakarta. Tapi waktu itu kita nih pengen reunian di kafe daerah Jakarta Selatan gitu. Tapi dia bilang dia udah gak tinggal di Jakarta lagi. Jadi ya sekarang gue gak tahu dia udah di mana. Oh iya, bisa gak lu telepon atau chat dia gitu? Tanyain kek rumah dia di mana? Ujar Nora. Tunggu. Kalau Bagus nanya, buat apa gimana? Tanya Nora kepada Eza. Ya tapi jangan bilang kalau kita yang nanya, saut Eza. Oh oke. Kevin mengotak-ngatik ponselnya dan kemudian, gue udah tanya dengan alasan gue mau kirim paket. So, kalian bisa minta tolong bawain paket itu kalau mau ke sana. Oke, urusan itu gampang, jawab Eza. Dia tinggal di Jalan Anggrek nomor 20B, Surabaya. Hah? Surabaya? Tanya Nora. Iya. Oke, thanks ya Vin, ucap Eza. Gue mau memberikan sebuah box nih sama Bagus, ujar Kevin. Apa ini? Tanya Nora. Udah, lu anterin aja sekalian ke rumahnya Bagus. Oh, oke, makasih ya. Mereka berdua keluar dari klub. Ayo Nor, aja Eza. Kemana? Ya ke Surabaya lah. Lah, nih orang kan bisa besok. Sekarang udah malam tahu. Ya udah deh, gue sendiri aja. Jangan, gue ikut deh. Ya udah, ayo. Eza dan Lenora pun pergi ke bandara untuk menaiki jet pribadi milik Bapak Eza. Tidak butuh waktu yang lama untuk pergi ke Surabaya dan kini mereka sudah berada di depan rumah Bagus. Bener kan ini rumahnya? Masalahnya gue juga nggak tahu, tapi menurut Maps ini tuh Jalan Anggrek nomor 20B. Ya udah ketok aja, siapa tahu bener, ucap Lenora. Mending lu aja deh yang ngetok, gue ngeri nih, rumah preman gitu. Ntar kita diapa-apain. Ih, kalau cewek mah aman, udah ketok aja, ada gue di sini. Nora ragu untuk mengetuk pintu rumah Bagus. Ya udah Gi, cepet, ucap Eza. Lenora pun mengetuk pintu rumah itu dan Bagus membuka pintunya. Bener, hai Bagus, sapa Eza dan Nora. Eza, Bagus bersalaman. Halo, gue Lenora. Gue Bagus, ada apa ya? Gini, gue mau cari Zara. Zara? Zara ada di sini nggak? Atau lu tahu nggak dia di mana sekarang? Tanya Eza. Udah, lu jujur aja, kita semua khawatir tahu nyariin dia, saut Lenora. Gimana kalau kita masuk dulu aja? Nah, boleh tuh. Akhirnya mereka duduk di ruang tamu rumah Bagus. Silahkan diminum dulu. Makasih ya, ucap Nora. Jadi gimana? Lu tahu nggak Zara kemana? Atau lu tahu nggak dia di mana gitu? Ada sesuatu yang harus gue konfirmasi dulu di sini. Apaan? Tanya Eza. Zara nginep di rumah gue udah hampir seminggu lebih. Tapi dia udah pulang ke Jakarta 3 hari yang lalu. Gue pikir dia udah di rumahnya. Hah?
Terus dia di mana sekarang? Tanya Eza yang semakin khawatir. Lu santai dulu napa Za? Gak bisa Nor, ini Zara. Tapi dia udah pulang 3 hari yang lalu ke rumahnya, ucap Bagus. Tapi kata Mbak Tum Zaranya belum pulang. Mungkin dia masih marah sama lo kali bro. Coba deh, lu telepon dia. Gak diangkat. Ya udah deh, biar gue yang coba telepon. Bagus mengeluarkan ponselnya dari saku celananya dan mengetik nomor telepon Zara. Gak diangkat juga. Coba deh sekali lagi, saut Nora. Bagus mengklik nomor telepon itu lagi. Tiba-tiba, halo Zar. Diangkat, tanya Eza. Bagus menganggukkan kepalanya. Halo, Zara, panggil Bagus. Bagus, tolongin gue. Hah? Lu di mana? Tanya Bagus yang khawatir mendengar suara Zara yang seperti ketakutan. Tolong Bagus, kamu di mana sekarang? Zara hanya menangis. Eza yang khawatir langsung mengambil ponsel milik Bagus. Lo di mana? Tanya Eza. Kak Eza, tolong aku Kak. Kamu di mana? Tanya Eza dengan sangat kacau dan telepon itu pun terputus. Gila, di mana dia? Di mana sih dia? Gue harus cari Zara. Keesokan harinya di Western University, Eza membawa kabar buruk bagi teman-temannya. Zara hilang Yol, ucap Eza. Hah? Hilang gimana? Gue juga gak tahu Yol, kemarin dia minta tolong-tolong gitu di telepon. Lu gak coba lacak nomor teleponnya? Entar deh pas pulang kampus, gue panik setengah mati tahu gak? Terus orang tuanya gimana? Udah denger gak kalau Zara hilang? Tanya Yolanda. Nanti deh gue langsung mau ke rumah dia aja. Oh ya udah deh, moga cepet ketemu ya. Yang sabar lu, ucap Yolanda. Jam 12 di depan rumah Zara. Eza, masuk dulu Za. Eza dan Delvin masuk ke rumahnya. Eza terkejut melihat wajah pucat Tante Cila dan juga Om yang sedang terduduk di ruang tamu. Mama Zara melihat kehadiran Eza. Zara belum pulang dari 3 hari yang lalu. Padahal pas gue tanya ke Bagus, Zara udah pulang dari Surabaya. Gue nggak tahu Zara di mana, ucap Delvin. Iya tante, niatan Eza mau kesini mau ngasih tahu kalau Zara tuh belum pulang. Di telepon juga gak diangkat, ujar papanya. Kemarin Eza coba telepon Om, diangkat kok, tapi dia bilang. Apa Za? Tanya Tante Cila. Dia cuma minta tolong Om. Eza juga udah minta papa buat kesini. Sebentar lagi mereka bakalan sampai. Tak lama kemudian, gimana? Gue udah coba lacak sama orang-orang gue. Lokasinya gak terdeteksi sama sekali. Tapi apa tante? Tanya Delvin. Tante coba telepon dia dan diangkat dan dia bilang, tante yakin dia ngasih kode. Dia ngomong gini nih ke tante. Java Lavan, Ceva Mava, Rafa Povon, Dokvo Geve, Deve, Novo Sava Tufu. Tante sih nggak ngerti maksudnya, tapi kayak ngasih kode aja gitu. Gue yakin Zara diculik, ucap Eza. Hah? Gimana? Tanya Delvin tak percaya. Pasti ada yang nyulik dia. Dia ngasih kode begini biar orang yang culik dia nggak ngerti maksud dia tuh apaan. Pasti ada orang yang dendam sama Zara sampai nyulik dia kayak gini. Tapi maksud dari kode yang tadi Zara sebut apaan? Tanya Delvin. Coba deh, kita lihat dari huruf depan. Setiap kata diikuti huruf fa, fi, fu, fe, fo. Coba kita hapus kata itu. Delvin mengambil ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Java Lavan, jalan. Ceve Mava Rafa, cemara. Povon Dokvo, pondok. Geve Deve, gede. Novo Sava Tufu, no 1. Ya, itu sebuah jalan, ucap Delvin kegirangan karena berhasil mengungkapkan teka-teki ini. Berarti Zara diculik dan dia ada di Jalan Cemara Pondok Gede nomor 1. Sepertinya itu di dekat taman. Oh iya, jadi Zara benar diculik. Apa kita harus lapor polisi? Tanya Papa Zara. Jangan Om, keluarga kita bukan keluarga sembarangan. Kalau polisi tahu dan diberitahu ke media, aku takut Zara diapa-apain Om, ucap Eza. Bener juga kamu. Terus gimana cara kita pergi ke sana? Tanya Papa Eza. Lebih baik kita bikin perencanaan dulu Om. Tapi kalau boleh jujur, Delvin ngerasa ini yang nyulik Zara orang yang udah kenal dia. Gak mungkin dia tahu yang bikin kita panik dan lain-lain. Pasti orang ini udah kenal keluarga kita, ucap Delvin. Bener juga Delvin. Jadi gimana ini? Tanya Mama. Handphone Eza berbunyi. Dari siapa Zah?
Tanya Tante Ros. Gak tahu mah, nomor gak dikenal. Coba lihat isi pesannya ya. Eza membuka pesan singkat tersebut. Zara ada di tangan gue. Hah? Wah, bener kata Delvin. Dia pasti kenal kita. Atau enggak orang ini dendam sama Eza dan jadiin si Zara buat pancingan, ujar Eza dengan geram. Seketika semua orang di ruangan itu terdiam. Lalu kita mau bagaimana? Tanya Mama Zara menangis sesegukan. Ya udah, sekarang gue kirim anak buah gue ke sana untuk melihat keadaan di sana, ujar Papa Eza. 15 menit kemudian. Ini, gue udah dapat pesan dari mereka. Katanya di dekat taman di Jalan Cemara itu ada sebuah rumah dan sempat ada mobil yang datang ke sana. Ada 4 orang yang langsung menaiki mobil itu dengan 1 orang lagi yang digendong, dan yang digendong itu dalam keadaan pingsan, ujar Papa Eza menjelaskan. Delvin yakin itu Zara. Terus mereka mau bawa Zara kemana? Tanya Delvin. Tante yakin mereka tahu kalau Zara ngasih kode sama kita. Terus mereka pindah tempat. Nah, bisa jadi tuh, saut Papa Eza. Sebuah pesan masuk kembali ke handphone Eza. Jangan libatkan polisi atau Zara akan terima akibatnya. Iblis emang yang udah culik Zara. Bener ya dugaan kita, dia adalah orang yang udah kenal kita. Coba kita lacak telepon itu, Pak, ucap Eza. Papa Eza mengambil sebuah alat dari tasnya dan mengotak-ngatik alat tersebut. Nihil, gak kelacak sama sekali, penculiknya bener-bener pinter banget ini, ujar Papa Eza. Gak akan pernah gue maafin orang yang udah ngelakuin ini ke tunangan gue, gumam Eza. Bersambung.